dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam bagian yang kedua dari lecture pada hari ini. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama bisa tenang dan kita juga akan kembali memuji nama Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menang. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tahu Dia sungguh hidup meski yang lain ragu. Ku rasakan rahmat-Nya, ku dengar firman-Nya dalam setiap saat. Dia selalu dekat. Hidup, hidup, Yesus Kristus hidup. Dia sertaku, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup. Dia hidup dalamku. Alam sekelilingku, alam sekelilingku nyatakan kasih-Nya. Meski ku rasa takut, namun ku dekatnya. Ku tahu Tuhan memimpin, meski maut mengancam. Kedatangan Tuhanku ku nantikan. Hidup, hidup, Yesus Kristus hidup. Dia sertaku, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup. Dia hidup dalamku. Silakan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Likona, Pak Anwarjan dan Ibu Ina Wati Teddy. Ya, selamat siang buat kita semua. Saya yakin kita sudah disegarkan oleh makanan. Dan pada waktu disegarkan, kadang-kadang kita juga bisa mengalami penyegaran kembali, kan gitu. Sehingga kita mulai agak letih. Nah, jadi bagian kedua ini akan melanjutkan kuliah pertama dengan menunjukkan lebih jelas lagi metode atau pertanggungjawabannya secara konseptual. Tadi itu dari Alkitab, sekarang kerangka teoretisnya justru diberikan belakangan. Mudah-mudahan sesi ini akan kita ikuti dengan semangat yang sama. Dan kalau ada pertanyaan selama nanti dalam proses mengikuti kuliah ini atau ceramah ini, silakan diajukan secara tertulis dan nanti juga akan dibahas kembali. So, Dr. Likona, this is again the second lecture. The most challenging perhaps after lunch. Yeah, but I'm sure it will be quite stimulating. Okay, well, I love talking about this subject, about the evidence for the resurrection. Saya senang sekali berbicara tentang subjek ini, yaitu bukti mengenai kebangkitan. But now that this is my 5th day lecturing in Indonesia, I can add one more thing. Tetapi sekarang ketika ini the 5th day,
Oh, oke, itu adalah hari kelima saya ada di Indonesia, saya bisa menambahkan sesuatu. The resurrection of Jesus is fun to talk about, Kebangkitan Yesus itu sangat menyenangkan untuk dibicarakan. and it's even more fun talking about when you have a batik. Dan adalah lebih senang membicarakannya ketika saudara memakai batik. Okay, I want to put up the 5 facts, the slide with the 5 facts on it that I went over. It'd be a couple more slides forward from there. Ya, jadi saya mau memberikan 5 fakta yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi mungkin beberapa slide. No, it'd be before then. Not that before, earlier in the presentation. Sebelumnya. 5 facts. Mengenai 5 fakta. No? Earlier. Yeah. Mereka dari belakang, Pak, bukan dari sini. Oh, okay. Thank you. Yeah, okay, good. Okay, so just to review the 5 facts that we've discussed. Number 1, Paul, the appearance to Paul. That is, he had an experience that he believed was the risen Jesus appearing to him, and he did so while he was an enemy of Jesus. He was hostile at the time. Mengingat kembali 5 fakta. Yang pertama adalah penampakan Yesus kepada Paulus. Paulus melihat bahwa Yesus yang telah bangkit itu menampakkan diri padanya. Sebelumnya dia adalah musuh daripada Yesus. Number 2, Paul knew Jesus' disciples. Yang kedua, Paulus mengenal murid-murid Yesus. Number 3, Paul taught what they taught. Dan ketiga adalah Paul taught what taught. Paulus mengajarkan apa yang mereka ajarkan. Number 4, they taught that Jesus had been raised from the dead and had appeared to them. Yang keempat, mereka mengajarkan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka. And that those appearances occurred to individuals and to groups, to Dan friend and to foe. Penampakan Yesus dilakukan kepada individu maupun kepada kelompok, kepada teman maupun lawan. And they taught that Jesus had been raised physically, bodily from the dead. Dan mereka juga mengajarkan bahwa Yesus dibangkitkan secara fisik, jadi kebangkitan tubuh. We've seen that all 5 of these facts have very strong data to support them as being historical. Dan kita melihat bahwa 5 fakta ini mempunyai data-data yang sangat kuat untuk mendukung mereka sebagai data sejarah. Historical method. There's a few things, objections to the resurrection that right now we can even answer. Dan bahkan sebelum kita memasuki metode untuk melihat penelitian ini, kita melihat bahwa ada keberatan-keberatan yang dapat kita bicarakan sekarang ini. It is sometimes objected that Paul invented Christianity, that the Christianity that we know today is not the Christianity that Jesus and his disciples taught. Ada keberatan yang dinyatakan bahwa adalah Paulus yang menciptakan kekristenan, bahwa kekristenan sekarang ini bukan seperti yang Yesus ajarkan ataupun para rasul lainnya ajarkan. We can know that that position is not the truth. Tetapi sekarang kita bisa tahu bahwa posisi itu tidak benar. Because we have established as a solid historical fact that Paul was teaching what Jesus' disciples were teaching. Karena kita sudah menegakkan dengan kokoh sebagai bukti sejarah bahwa Paulus mengajarkan apa yang murid-murid Yesus ajarkan. Anyone who claims something differently is going to have to address the historical evidence that we've seen here today. Seseorang yang berkata secara yang bertentangan dengan ini, dia harus menangani fakta-fakta historis, fakta-fakta sejarah yang kita temukan di sini. I also add that it was a popular scholarly position to say that Paul invented Christianity until around 1980. Dan saya juga mengatakan bahwa memang pada waktu itu pandangan ahli yang populer adalah Paulus yang menciptakan kekristenan sampai pada tahun 1980. Since then, there have only been maybe a handful of scholars in the world who have held on to that position. Everyone else has rejected it. Sejak itu hanya mungkin bisa dihitung dengan jari para ahli yang masih memegang pandangan tersebut. When I say everyone else, I'm talking about scholars who study this. Sedangkan ahli-ahli yang lain yang mempelajari ini sudah tidak mempercayai lagi pandangan tersebut. So first of all, we can see that we can dispel the myth that Paul invented Christianity. Pertama-tama kita bisa melenyapkan mitos yang mengatakan bahwa Paulus menciptakan kekristenan.
Another myth that this dispels is that the resurrection of Jesus was a later legend. Dan kemudian mitos yang lain yang bisa dilenyapkan oleh ini adalah mitos yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah legenda yang muncul kemudian. It used to be argued that the earliest Christians did not claim that Jesus was resurrected, only that he was exalted into heaven. Ya, ada yang mengatakan bahwa Kristen mula-mula tidak melihat bahwa Yesus bangkit, hanya dia ditinggikan saja. And that it was later Christians, not the apostles, but later Christians who changed the story from Jesus was exalted in heaven to he was resurrected from the dead. Tetapi kemudian Kristen yang kemudian, jadi bukan para rasul, yang kemudian menggantikannya dan mengatakan bukan hanya Yesus ditinggikan ke surga, tetapi bahwa dia juga dibangkitkan. However, we've shown that it was the earliest Christians, Paul, Peter, James, and John, the pillars of the Jerusalem church, those who knew Jesus, who proclaimed publicly that Jesus had been resurrected. Tetapi sekarang kita melihat adalah Kristen-Kristen yang paling awal, Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka yang mengenal Yesus, yang mengajarkan bahwa Yesus telah dibangkitkan. There can be no earlier report than what the apostles were preaching. Tidak mungkin ada laporan yang lebih awal daripada apa yang dikhotbahkan oleh para rasul. And so the resurrection of Jesus was not a legend that later developed. Jadi kebangkitan Yesus bukannya legenda yang baru kemudian muncul di kemudian hari. We also know from many ancient sources that Jesus' disciples and Paul were willing to suffer continuously, willing to die, and several of them did die the deaths of martyrs for their public proclamation of the gospel. Kita juga tahu dari tulisan-tulisan kuno bahwa banyak daripada murid Tuhan Yesus mereka bersedia menderita bahkan mati sebagai martir, dan memang ada beberapa dari mereka yang dianiaya dan mati sebagai martir untuk kepercayaan iman mereka. This doesn't prove that what they were proclaiming was true, but it does prove they really thought it was true. Tentu saja ini tidak membuktikan bahwa apa yang mereka khotbahkan itu benar, tapi ini membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya dengan apa yang mereka khotbahkan. And if they really thought it was true, that means they weren't lying Dan about it kalau mereka intentionally. benar-benar percaya apa yang mereka khotbahkan, berarti mereka tidak berbohong dengan apa yang mereka katakan. So just based on these facts, we can see Paul did not invent Christianity. Jadi hanya berdasarkan fakta-fakta ini kita bisa melihat bahwa Paulus tidak menciptakan kekristenan. The resurrection was not a legend. Kebangkitan itu bukan legenda. And the disciples and Paul were not intentionally lying about it. Dan juga bahwa Paulus dan para murid, para rasul tidak bertujuan untuk membohong. We've also seen, I'll add a fourth one. We've also eliminated the objection, any objection that one has against the historical reliability of the Gospels. Dan yang keempat juga kita melenyapkan keberatan-keberatan yang ada terhadap historicity of the gospel. Yes. Ya, kesejarahan daripada Injil. That's an entirely a different matter. Tetapi itu adalah hal yang berbeda. You have the historical reliability of the Gospels here. You've got what we can establish beyond doubt that Jesus' apostles were preaching. Itu adalah hal berbeda. Di satu pihak kita mempunyai historical evidence of kita bisa percaya bahwa Injil dituliskan dalam sejarah, tetapi di satu pihak di sini kita berbicara tentang kelayakan untuk dipercaya mengenai kebangkitan Yesus. So objections against the Gospels do nothing to undermine the evidence that we looked at this morning. Berarti keberatan-keberatan terhadap Injil sama sekali sebenarnya tidak mengganggu kesaksian kita atau bukti yang kita cari untuk kebangkitan Yesus. So we can see that just what we've learned already resolves a lot of objections to the resurrection. Sehingga kita bisa melihat dari apa yang telah kita pelajari saja sudah menghilangkan banyak sekali keberatan-keberatan. So now we have our 5 facts. The question is, what do we do with those facts? Jadi sekarang kita mempunyai 5 fakta kita. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dengan 5 fakta ini. And that leads us to the second component I spoke of this morning, method. Dan itu kemudian membawa kita kepada komponen yang kedua yang tadi saya bicarakan, yaitu metode. Historians use a specific method to determine what's the best explanation for the facts before us. Sejarawan memakai metode yang khusus untuk memberitahukan penjelasan yang terbaik untuk memberikan penjelasan yang terbaik dari data-data yang dimiliki.
I want to explain this to you first of all by giving two illustrations. Saya mau menjelaskannya dengan pertama-tama memberikan 2 ilustrasi. The first is a true story. Yang pertama adalah kisah yang sejati. In May 2009, my family had just finished eating dinner at our house. Pada waktu Mei 2009, keluarga kami baru selesai makan malam. We cleaned up the dishes and my wife and I sat down and began to read. Ya, setelah membereskan piring, istri saya dan saya duduk untuk membaca. Reading is one of our favorite things to do. Ya, membaca adalah salah satu hal yang favorit yang kami lakukan. As we were reading, we heard a fire engine come into our neighborhood, and with its siren blaring, it roared down the street. Ketika kami membaca, kami mendengar suara dari pemadam kebakaran, sirenenya melewati rumah kami dan langsung kemudian menuju ke depan. About a minute or two later, a number of emergency vehicles turned into our neighborhood and went very quickly in the same direction. Dan 1-2 menit kemudian mobil-mobil emergency juga datang dan ke tempat yang sama. And then a minute or two later, a number of police cars turned into our neighborhood and went very quickly in the same direction. Dan 1-2 menit kemudian mobil-mobil polisi datang juga ke lingkungan kami dan pergi ke tempat yang sama. We live in a pretty small neighborhood, so for those police cars to be going as quickly as they were told us something major had happened. Kami tinggal di lingkungan yang kecil, sehingga ketika melihat bahwa mobil polisi berjalan dengan cepat, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. My wife turned to me and said, "I hope Greg hasn't killed himself." Istri saya menoleh kepada saya dan berkata, semoga Greg tidak membunuh diri. Greg was one of our neighbors who lived down the street who recently lost his job that paid a lot of money and had lost his family. Ya, Greg adalah tetangga kami yang tinggal beberapa rumah di depan dan dia baru saja kehilangan pekerjaannya yang membayar dia dengan sangat baik dan juga kehilangan keluarganya. Greg was depressed and he wouldn't come out of his house. Ya, Greg depressed dan dia tidak mau keluar rumah. I had gone down to his house several times, rang the doorbell, left messages in his mailbox that I wanted to meet with him and just talk. Saya sudah beberapa kali pergi ke rumahnya atau meninggalkan pesan di mailbox, ya, di kotak pos, tetapi mengatakan bahwa saya ingin berjumpa dengan dia dan bicara. But Greg had ignored all my attempts to meet with him, and he ignored all the attempts of his friends to meet with him. Tetapi Greg tidak memperdulikan usaha saya untuk berjumpa dengan dia, begitupun usaha daripada tetangga-tetangga dan teman-teman yang lain untuk berjumpa dengan dia. So my wife and I left the house and we started walking down the street toward Greg's house. Jadi istri saya dan saya, kami meninggalkan rumah kami dan mulai berjalan ke rumah Greg. And as we're walking down, an ambulance came down the street and passed us, and it also passed the street on which Greg was living. Ketika kami berjalan, ambulans datang melewati kami tetapi juga melewati rumah Greg. So, out of curiosity, we followed the ambulance all the way down to the end of the neighborhood. Jadi dengan rasa ingin tahu, kami mengikuti ambulans itu, akhirnya kami sampai kepada ujung lingkungan kami. And there, the ambulance, the fire engine, the police cars, the emergency vehicles were all parked in front of a house of some people we really didn't know. Dan ternyata memang semuanya, mobil pemadam kebakaran, mobil emergency, mobil polisi, semuanya ada parkir di depan sebuah rumah dari orang yang tidak terlalu kami kenal. We had seen them and said hello to them a few times while we were walking our dog in the evening. Ya, kami pernah berjumpa dan mengatakan salam kepada mereka ketika kami membawa anjing kami jalan-jalan. We had seen them on just a couple of occasions. They were out in their front yard. They were a young couple and had 4 very small children. Ya, kami pernah melihat mereka kira-kira 2 kali ketika mereka ada di pekarangan dan mereka adalah pasangan muda dengan 4 anak yang kecil. They appeared, at least on the outside, to be a happy family. So we wondered what had happened here. Ya, mereka setidaknya kelihatan sebagai keluarga yang berbahagia, sehingga kami berpikir apa yang terjadi. As we were wondering, the front door of their house opened and a police officer came out escorting the husband and put him in the police car. Ketika kami bertanya-tanya, maka pintu depan terbuka dan seorang polisi kemudian membawa si suami dan mau membawa masuk ke mobil polisi. The first thing that came to our minds at that point was that there had been a domestic dispute. Maka hal pertama yang kemudian muncul dalam pemikiran kami adalah ada kekerasan dalam rumah tangga. However, before the police officer could actually put him in the police car,
The gentleman's wife ran out of the house, put her arm around her husband, and got in the police car with him. Tetapi sebelum polisi bisa membawa sang suami masuk ke mobil, maka si istri keluar lari-lari memeluk suaminya dan akhirnya bersama-sama dengan suaminya masuk mobil. Now that kind of did away with our hypothesis that it was a domestic dispute, because the police officer would have never let her get in a car with him if that's what the problem had been. Dan itu langsung menghilangkan hipotesa kami bahwa itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, karena polisi tidak mungkin membiarkan istrinya masuk bersama-sama dengan suami di mobil polisi kalau itu adalah soal kekerasan dalam rumah tangga. Once they were in the car, the police officer drove them both away. And now we had no idea what had happened. Begitu kedua orang itu sudah dalam mobil polisi itu langsung membawa mereka dan kami tidak mempunyai ide apa yang terjadi. My wife and I started to walk back home. Istri saya dan saya kemudian kami mulai berjalan pulang. And as we did, I started to speculate. Dan kemudian ketika kami berjalan saya mulai berspekulasi. We had seen a for sale sign in front of their house for the past 6 months. Kami sudah melihat ada tanda bahwa rumah itu dijual selama 6 bulan terakhir. So I suggested to my wife that maybe what had happened was a year ago he lost his job. Jadi saya berkata kepada istri saya, mungkin orang itu kehilangan pekerjaan kira-kira setahun yang lalu. We have a very poor economy in the U.S. and have had one for several years now. And so people losing their jobs is happening all the time. Ya, pada saat itu memang keadaan ekonomi di Amerika sangat buruk dan sudah beberapa tahun sebenarnya, dan pada saat itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. I speculated that after 6 months he still could not get a job, and so they put up their house for sale so that they could require less money to live. Ya, jadi saya berspekulasi mungkin setelah 6 bulan diberhentikan dari kerja, dia belum mendapatkan pekerjaan, jadi mereka terpaksa harus menjual rumah mereka supaya mereka bisa hidup dengan lebih hemat. Since the house was still up for sale 6 months later, they hadn't sold it, and so maybe they had run out of money. Ya, jadi selama 6 bulan rumah itu dicoba dijual tapi belum terjual, mungkin mereka sudah kehabisan uang. And so perhaps that day in the mail, he gets a letter from the bank saying they're going to foreclose on the house. Ya, mungkin hari itu mereka mendapatkan surat dari bank bahwa rumah itu akan disita. Now he's very depressed. He doesn't know where his family's going to live. And he goes up into the bedroom, he pulls out a gun and starts talking about killing himself. Nah, mungkin dia kemudian menjadi sangat depresi, dia pergi ke kamarnya mengambil pistolnya dan mau membunuh diri. His wife calls the emergency number. We have 911 in the US. Do you have ya, that jadi here? istrinya memanggil nomor darurat 911 di Amerika. And all these emergency vehicles show up. Dan karena itu semua kemudian kendaraan-kendaraan emergency ini, kendaraan darurat ini muncul. Now, at that point, we didn't know much of what had gone on, but that story made sense of what we did know. Ya, jadi pada saat itu kami belum mendapatkan informasi yang banyak, tetapi sejauh informasi yang kami ketahui, kisah itu masuk akal. So, once we got home, my wife and I went back up to the room, we sat down and we began reading again. Ya, jadi begitu kami sampai ke rumah, istri saya dan saya duduk lagi untuk membaca. But then I heard a strange noise outside. Tetapi kemudian saya mendengarkan suara yang aneh di luar. And so I walked outside, and there up in the sky, hovering above the house at the end of the neighborhood, was a helicopter. Karena itu saya pergi keluar dan ternyata di langit ada helikopter berita. And now I was very much confused. Dan sekarang saya bingung. Threatening to kill yourself is a major thing, but it's not the kind of news that brings out a helicopter to report it on television. Mencoba membunuh diri tentu saja itu adalah peristiwa besar, tetapi tidak cukup besar untuk stasiun televisi mengirim helikopter untuk kemudian melaporkan peristiwa tersebut. It's a very sobering thought to realize that when each of us dies, hardly anyone except family members is going to care. Itu adalah pemikiran yang membuat kita sadar tentang diri kita untuk mengetahui kalau ketika meninggal kecuali keluarga mungkin orang lain tidak terlalu peduli. In most of our cases, the evening news is not going to report it. Dan untuk kebanyakan kasus, maka berita malam dalam TV tidak akan melaporkannya. But now I was very confused because the threat and suicide hypothesis sounded good,
until that helicopter showed up. Jadi sekarang saya bingung karena hipotesa mengenai dia mencoba membunuh diri kedengarannya baik sampai kemudian helikopter itu muncul. And now I had to reassess again what had gone on. Jadi saya sekarang harus memulai memikirkan lagi apa yang sesungguhnya terjadi. Now, of course, I might be able to say that maybe they were very busy down at the television station, nothing else going on, and when they heard a guy was threatening to kill himself, hey, let's fly out and see what's going on. Jadi saya kemudian berpikir mungkin lagi tidak ada berita dan kemudian program TV berpikir daripada tidak ada berita ada orang yang mau bunuh diri, bolehlah diberitakan. But that would really be forcing things to fit. Tetapi saya rasa itu terlalu memaksakan untuk mencocokkan data. Maybe we could say that it was a domestic dispute, but the police officer just was thinking about the baseball game coming on that night and let the wife get in the car with her husband. Atau mungkin memang itu adalah KDRT, tetapi si polisi itu memikirkan tentang dia mau cepat-cepat selesai karena ada permainan bola di TV, jadi jadi tidak terlalu menaruh perhatian membiarkan istrinya ikut. But that would be forcing it as well. Tetapi itu juga terlalu memaksakan data. Maybe we could speculate and say that the president of the television station was having an affair with the guy's wife. Mungkin kita bisa mengatakan mungkin presiden dari stasiun TV itu mempunyai perselingkuhan dengan si istri dari orang yang dibawa tadi. And so when he learned that there was a domestic dispute, he was very interested and flew over the house to make sure she was okay. Jadi ketika dia mendengar ada KDRT, dia menjadi sangat tertarik dan cepat-cepat terbang ke sana untuk mengetahui apa yang terjadi, apakah dia baik-baik saja. The problem with that, of course, is there was no evidence for that. Masalahnya adalah tidak ada bukti tentang itu. So, as I'm out looking at the helicopter, one of our neighbors pulls up in his car down at our driveway, and he said, "We found out what happened." Tetapi ketika saya sedang melihat helikopter itu, kemudian tetangga kami membawa mobil di depan dan stop di depan rumah kami dan mengatakan, aku tahu sekarang apa yang terjadi. So I walked down, I saw him at his car, I said, "Tell me what happened." Jadi saya mendekati dia di mobil dan berkata kepada, beritahukan aku apa yang terjadi. He said that the guy had just come home from work, was pulling into his driveway and backing into his garage. Dia mengatakan si suami baru pulang kerja, dia datang ke dekat rumahnya dan dia mundur ke garasinya. While he was backing up, he was unaware that his 18-month-old son had come out of the house and was coming to greet him. Dan ketika dia memundurkan mobilnya, dia tidak sadar bahwa anaknya yang berumur 18 bulan datang untuk menemui dia. He ran over and killed him. Jadi dia menabrak dan membunuh anaknya tersebut. That was a horrible day in our neighborhood. Dan itu adalah hari yang mengerikan di lingkungan kami. All of us were very grieved for that family. Ya, kami sangat sedih untuk How do you keluarga get over tersebut. something like that? Bagaimana kamu menangani peristiwa seperti itu? I am happy to report that 8 months later, the wife gave birth to a baby boy. Ya, saya senang melaporkan bahwa 8 bulan setelah peristiwa itu si istri melahirkan lagi seorang anak bayi laki-laki. But they will never forget what happened that day. Tapi mereka tidak mungkin melupakan apa yang terjadi pada hari itu. Now, several months after that, I could not help but reflect back on what happened that night and see that I was doing the same thing that evening, tried to figure out what happened, as historians do when they try to figure out what happened in the past. Dan beberapa bulan kemudian saya kemudian merefleksikan apa yang saya lakukan pada hari itu dan kemudian menyadari bahwa seorang sejarawan pun akan melakukan yang sama di dalam merefleksikan tentang suatu peristiwa berdasarkan data-data yang mereka miliki. They take the known facts and they formulate hypotheses that explain those facts. Ya, mereka mengambil data-data yang diketahui dan mereka kemudian membuat suatu hipotesa untuk menjelaskan data-data yang diketahui tersebut. The hypothesis that explains those facts the best is probably what occurred. Hipotesa yang bisa dengan paling baik menjelaskan data-data tersebut, mungkin itu adalah hipotesa yang benar. And that's the way history works. Dan itulah bagaimana investigasi sejarah dilakukan. Now, it would be nice if historians could get into a time machine and punch in a date and go back to the past and verify their conclusions. Tentu saja adalah sangat baik jika seorang sejarawan bisa masuk kepada mesin waktu dan kemudian memasukkan tanggalnya dan dia bisa masuk ke dalam tanggal tersebut dan memverifikasi apa yang terjadi.
Archaeologists and geologists would like to do that too. Ya, para arkeolog dan geologi juga pasti mau melakukan demikian. Detectives would like to do that. Detektif mau melakukan seperti itu. Unfortunately, we can't, so we have to use method. Ya, sayangnya kita tidak bisa, jadi kita harus memakai metode. Historical method is not perfect, Metode sejarah tidak sempurna. but neither is the scientific method, as many scientific theories which were once accepted are now discarded. Tetapi kita juga tahu bahwa metode ilmu pengetahuan juga tidak sempurna, dan kita bisa tahu karena banyak hasil ilmu pengetahuan yang dulunya dianggap benar sekarang sudah diketahui salah. It doesn't work for detectives all the time either. Begitupun juga detektif tidak mungkin mempunyai metode yang sempurna yang bisa berhasil setiap kali. This is evidenced by the fact that there have been many innocent people who have gone to jail for a crime they never committed. Dan ini bisa dibuktikan bahwa banyak orang-orang yang tidak bersalah masuk penjara untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan. So method is good, but it's not perfect. Jadi metode itu baik tapi itu tidak sempurna. Innocent people may go to jail at times, but method works most of the time in convicting the guilty. Ya, jadi kadang-kadang orang tidak bersalah memang bisa dipenjarakan, tetapi metode itu secara umum bisa bekerja dengan baik untuk membuktikan orang yang bersalah itu bersalah. Scientific method is not perfect, but it has led humankind to astonishing new discoveries. Metode ilmu pengetahuan tidak sempurna, tetapi sudah membawa manusia kepada penemuan yang sangat luar biasa. Historical method is not perfect, but it has led us to know a great deal about the past. Metode sejarah juga tidak sempurna, tetapi telah membawa kita untuk mengetahui banyak hal tentang sejarah. So when we talk about establishing something as historical, we are talking about reasonable certainty, not absolute certainty. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita melihat fakta ini sebagai sejarah, kita berbicara tentang kepastian yang masuk akal, kepastian yang cukup, tetapi tidak mungkin kepastian yang absolut. Absolute and 100% certainty eludes us in almost everything. Kepastian secara absolut, secara 100% tidak mungkin terjadi hampir dalam segala hal. How can you be absolutely certain that you weren't created just 5 minutes ago with food in your stomach you didn't eat and memories in your head of events that never occurred? Dari mana kamu bisa yakin 100% bahwa kamu tidak diciptakan hanya 5 menit yang lalu, dan bahwa makanan dalam perut kamu itu sebenarnya tidak kamu makan, dan semua pemikiran yang ada sebenarnya bukan berasal dari dirimu. Because you cannot prove that that is not the case, you cannot say you can be 100% certain that you are as old as you think you are. Dan karena saudara tidak dapat membuktikannya 100%, maka saudara tidak bisa 100% yakin saudara itu berumur seperti yang saudara perkirakan sekarang. Most of us make decisions because we think they're wise decisions given all the data we think they are good decisions. Kebanyakan kita mengambil keputusan karena kita berpikir itu adalah keputusan yang bijak berdasarkan data-data yang kita miliki. When you came here this morning, you probably weren't 100% certain you were going to make it because you know there's a possibility you could have had a car accident on the way. Ya, ketika saudara datang pagi hari ini, saya rasa saudara juga tidak bisa pasti secara absolut saudara akan sampai di rumah ini karena bisa saja terjadi kecelakaan. When I left my home in Atlanta, Georgia last Saturday, I realized that it was going to take me about 36 hours to fly to Jakarta. Ketika hari Sabtu yang lalu saya dari Atlanta, Georgia berangkat, saya menyadari bahwa perlu makan waktu 36 jam untuk membawa saya ke Jakarta. I would have to fly over a very large pond called the Pacific Ocean. Ya, saya harus terbang melewati kolam yang sangat besar yang disebut Lautan Pasifik. There's no way that I could have been 100% certain I was going to make it here. Ya, tidak mungkin 100% saya bisa yakin bahwa saya akan bisa mendarat di sini. And yet there was enough data based on the history of safe flights to allow me to be reasonably certain I could make it here safely. Tetapi cukup banyak data mengenai penerbangan yang aman membuat saya merasa cukup yakin bahwa saya bisa sampai dengan selamat di sini. And based on reasonable certainty, I decided to come here. Dan berdasarkan kepastian yang masuk akal, saya memutuskan untuk datang ke sini. All of us make decisions about everything based on reasonable certainty, and that's how historians do it. Ya, semua kita mengambil keputusan berdasarkan kepastian yang cukup atau yang masuk akal, dan demikian juga para sejarawan mengambil keputusan. So when we're talking about the resurrection of Jesus,
I cannot establish with 100% certainty that Jesus rose from the dead. Jadi ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, saya tidak dapat memberikan kepastian absolut bahwa Yesus dibangkitkan. But I cannot establish with 100% certainty that Barack Obama is a U.S. citizen. Tetapi saya juga tidak bisa memastikan dengan 100% kepastian bahwa Barack Obama adalah warga negara Amerika. So I'm looking for the resurrection if I can establish it with reasonable certainty. Ya, jadi saya percaya bahwa itu adalah kebangkitan kalau saya bisa melihatnya mempunyai kepastian yang cukup atau masuk akal. And I have to look at hypotheses to see which one will explain the facts best, just like I was doing with what happened with my neighbors. Ya, jadi saya akan melihat kepada hipotesa-hipotesa dan melihat hipotesa yang mana yang paling bisa menjelaskan fakta-fakta tersebut, sama seperti yang saya lakukan mengenai tetangga saya tersebut. Let me give one other illustration, Saya and it's berikan shorter. satu ilustrasi yang lain lagi yang singkat. Let's suppose that I'm